Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Iksan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arus listrik dan hukum Ohm. Mari kita simak. Nah, pada arus listrik, kamu akan mempelajari tentang syarat arus listrik mengalir, menghitung arus listrik, hubungan arus listrik dengan elektron, pembacaan alat ukur listrik. Nah, untuk yang pertama, mari kita lihat syarat arus listrik mengalir. Nah, kamu pasti dong pernah menyalakan alat-alat ini, televisi, kulkas, mesin cuci, lampu, komputer, dan peralatan lainnya. Otomatis pasti peralatan itu menyala karena dialiri arus listrik. Arus listrik dibedakan menjadi dua, yaitu listrik arus searah atau DC dan listrik arus bolak-balik atau AC. Listrik DC dihasilkan oleh muatan yang bergerak dalam satu arah saja, misalnya listrik yang berasal dari baterai dan akumulator. Sedangkan listrik arus bolak-balik bergerak dalam dua arah, yaitu bolak-balik, misalnya listrik yang berasal dari PLN. Tapi, kita hanya akan membahas listrik arus searah atau DC ya. Ketika dua benda yang berbeda potensial listriknya dihubungkan dengan suatu penghantar konduktor, maka akan ada yang mengalir, yaitu elektron. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Aliran elektron ini menimbulkan arus listrik. Namun, arah arus listrik itu berlawanan dengan arah aliran elektron, yaitu dari potensial tinggi ke rendah. Arah arus inilah yang disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Nah, potensial listrik itu proporsional dengan banyak muatan yang ada pada benda itu. Di fisika, simbol yang menyatakan potensial listrik adalah V besar. Semakin banyak muatan positif pada benda, maka semakin besar potensialnya. Sebaliknya, kalau muatan positifnya sedikit, berarti potensialnya rendah. Nah, kalau gini menurut kamu mana yang benar? Kalau misalnya muatan negatif, gimana? Kebalikannya, teman-teman. Makin sedikit muatan negatifnya, maka potensialnya makin besar. Misalnya, benda A punya 5 muatan negatif, sedangkan benda B punya 8 muatan negatif. Maka si benda A potensialnya lebih besar daripada benda B. Nah, kalau kayak gini, berarti gimana? Sekarang kita lanjut ke arah alirannya. Misalkan, ada dua buah benda, yaitu C dan D. Benda C memiliki 5 muatan positif, sedangkan benda D punya 2 muatan positif. Kedua benda ini lalu dihubungkan dengan suatu kawat penghantar. Maka nanti arus listrik akan mengalir dari benda C ke benda D. Kenapa? Karena benda C lebih positif daripada benda D. Atau dengan kata lain, benda C potensialnya lebih tinggi atau lebih besar daripada benda D. Sekarang coba giliran kamu yang jawab pertanyaan ini. Nah, itu tadi kan arah aliran arus listrik ya. Sekarang gimana dengan arah aliran elektronnya? Ingat-ingat nih, elektron selalu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, atau berlawanan dengan arah arus listrik. Jadi, misalnya nih, jika ada dua benda yaitu A dan B, benda A memiliki 5 muatan negatif, sedangkan benda B punya 4 muatan negatif, kedua benda ini kemudian dihubungkan dengan suatu kawat penghantar, maka nanti elektron akan mengalir dari benda A ke benda B. Kenapa? Karena benda A lebih negatif dibandingkan dengan benda B. Sekarang coba giliran kamu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lagi meninjau suatu rangkaian listrik? Pada suatu rangkaian listrik, arus listrik hanya akan mengalir jika rangkaiannya tertutup. Jadi, kalau misalkan rangkaiannya terbuka nih, kayak gini, arus listrik nggak akan bisa ngalir. Kalau kamu perhatiin, arus listrik nggak mengalir, makanya arus nggak akan melalui lampu sehingga lampu tetap mati dan nggak nyala, meskipun di sini dihubungi dengan sumber tegangan atau baterai. Nah, kalau misalkan rangkaian ini kita tutup, ternyata arusnya ngalir
dan melalui lampu, sehingga kedua lampunya bakalan menyala. Sekarang coba kamu jawab soal ini. Menurut kamu, rangkaian manakah yang arus listriknya mengalir? Kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang dalam selang waktu tertentu. Secara matematis, I bar sama dengan delta Q dibagi delta T. Untuk arus searah, jumlah muatan yang mengalir konstan. Sehingga bisa juga ditulis kayak gini, I sama dengan Q dibagi T. Dengan I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, Q adalah besarnya muatan dalam satuan kolom, dan T adalah selang waktu dalam satuan sekon. Coba kita bahas satu contoh kasus deh. Misalkan dalam suatu pengantar mengalir muatan listrik secara konstan sebesar 0,03 kolom selama 30 sekon. Maka kuat arus listrik yang mengalir dalam pengantar itu adalah, untuk menjawab soal ini, gunakan persamaan tadi ya, yaitu I sama dengan Q dibagi T. Sehingga I-nya sama dengan 0,03 dibagi 30. Maka diperolehlah I sama dengan 1/1000 ampere atau setara dengan 1 miliampere. Sekarang giliran kamu ya. Oke, sampai sini kamu udah belajar mengenai syarat arus listrik mengalir dan menghitung kuat arus listrik. Kita lanjut ke hubungan arus listrik dengan elektron. Tadi kan kita punya persamaan ini nih, I sama dengan Q dibagi T. Terus udah dibahas juga kalau arus listrik itu timbul karena aliran elektron. Maka nilai Q di sini bisa kita jabarkan menjadi kayak gini. Q sama dengan N dikali E. Dengan N adalah jumlah elektron dan E adalah minus 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Ini adalah muatan yang dibawa oleh satu elektron. Ingat ya, tanda negatif tidak perlu dimasukin ke dalam perhitungan karena hanya menunjukkan bahwa elektron adalah partikel bermuatan negatif. Sehingga persamaan kuat arus listriknya bisa juga kita tulis jadi kayak gini. I sama dengan N dikali E dibagi T. Jadi, kalau pada suatu penampang konduktor dialiri arus listrik sebesar 2 ampere selama 40 sekon, berapakah jumlah elektron yang mengalir? Diketahui, I-nya 2 ampere, T-nya 40 sekon, dan E-nya minus 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Persamaan yang digunakan adalah I sama dengan N dikali E dibagi T. Maka, untuk menghitung jumlah elektron, persamaannya adalah N sama dengan I dikali T dibagi E. Masukin nilai-nilai dari besaran yang diketahui pada soal ke dalam persamaan. Maka diperolehlah N-nya sama dengan 5 dikali 10 pangkat 20 elektron. Sekarang giliran kamu ya. Oh iya, sebenarnya arus listrik bisa juga kita analisis secara mikroskopis loh. Ini menarik teman-teman, karena kita akan melihat pergerakan elektron-elektron di dalam konduktornya. Tapi, ini sifatnya materi tambahan ya, karena nggak ada di kurikulum dan bakal kamu dapetin nanti di tingkat lanjut kalau kamu ngambil jurusan fisika. Selanjutnya, kamu akan belajar gimana caranya mengukur kuat arus listrik dan tegangan listrik. Kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar bisa diukur dengan menggunakan suatu alat ukur yaitu ampermeter. Ampermeter ada dua jenis, yaitu ampermeter analog dan ampermeter digital. Pada ampermeter analog, angka pengukuran ditunjukin oleh jarum, sedangkan pada ampermeter digital, angka pengukuran dibaca langsung. Cara memasang ampermeter adalah dengan menghubungkan ampermeter secara seri dengan rangkaian, sehingga arus listrik yang mengalir pada rangkaian juga melewati ampermeternya. Ampermeter digital bisa dibaca langsung seperti ini. Sedangkan pada ampermeter analog, kamu harus memperhatikan skala dan batas ukurnya. Misalnya, coba deh kamu perhatiin bacaan dari ampermeter analog ini. Perhatiin simbol A di sini. Terus lihat angka 5 di ujung paling kanan. Berarti skala maksimumnya 5 ampere ya. Nah, kalau kita colok, ambil batas ukurnya yang 5 ampere, terus ternyata jarum menunjuk ke angka 3, maka artinya arus yang terbaca adalah 3 ampere. Tapi nih, kalau misalkan kita colok dan ambil batas ukurnya 10 ampere, terus jarum menunjuk ke angka 3, artinya bukan lagi 3 ampere, melainkan 3/5 dari 10 ampere, yaitu 6 ampere. Kalau jarumnya di sini, artinya apa? Nah, kita lihat angka satuan terdekatnya adalah 3.
Kemudian kita hitung garis antara angka 3 ke angka 4. Ada 10 ya. Berarti satu garis menunjukkan 4 dikurang 3/10 atau sama dengan 1/10 atau 0,1 ampere. Kita lihat, jarum menunjuk di garis pendek kedua setelah angka 3. Berarti kalau dua garis, artinya 0,2 ampere ya. Artinya, jarum menunjukkan kalau kuat arus listriknya adalah 3 ditambah 0,2, yaitu sama dengan 3,2 ampere. Oke, tadi kan kamu udah tahu ya, kalau arus listrik hanya bisa mengalir kalau ada beda potensial atau tegangan listrik. Tegangan listrik ini bisa diukur dengan suatu alat yang disebut voltmeter. Voltmeter juga dibedakan menjadi dua, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Cara memasang voltmeter, kamu harus menghubungkan voltmeter secara paralel dengan benda yang akan diukur tegangannya. Hasil pengukuran dengan voltmeter digital bisa dibaca langsung. Sedangkan untuk voltmeter analog, kamu harus memperhatikan skala dan batas ukurnya. Misalkan, hasil pengukuran menggunakan voltmeter ditunjukin seperti ini. Tampak bahwa skala maksimumnya adalah 10 volt. Terus, batas ukurnya juga 10 volt. Sedangkan skala menunjuk ke angka 3. Artinya, tegangan yang terukur adalah 3/10 dari 10, atau 3/10 dikali 10, sama dengan 3 volt. Sekarang giliran kamu ya. Sebelum lanjut, yuk kita minum dulu. Udah? Kuy kita lanjut. Wah, kita sudah selesai nih membahas mengenai arus listrik. Masih semangat kan semuanya? Nah, selanjutnya kamu akan belajar tentang hukum Ohm. Di antaranya, persamaan hukum Ohm, persamaan hambatan listrik, dan pengaruh suhu pada hambatan listrik. Kita bahas yang pertama yaitu persamaan hukum Ohm. Menurut hukum Ohm, hambatan listrik adalah perbandingan tegangan listrik dan kuat arus listrik yang mengalir. Secara matematis, ditulis kayak gini, R sama dengan V dibagi I. Dengan R adalah hambatan listrik dalam satuan ohm, V adalah tegangan listrik dalam satuan volt, dan I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere. Jadi, misalkan kalau ada suatu resistor dihubungkan dengan tegangan listrik sebesar 8 volt, dan kuat arus listrik yang mengalir adalah 2 ampere, maka hambatan resistor tersebut adalah 4 ohm. Nah, sekarang coba kamu jawab soal ini. Nah, dari rumus ini, R sama dengan V dibagi I, kita bisa dapatkan kalau V sama dengan I dikali R. Jadi kita bisa ngeliat nih, kalau ternyata V atau tegangan listrik berbanding lurus dengan I atau kuat arus listrik. Ingat, yang berbanding lurus itu adalah V dan I. Dalam kondisi ideal, R tidak berubah meskipun V atau I diubah. Jadi, kalau misalkan tegangan listriknya atau V-nya dikali 2, maka R-nya masih sama. Namun, kuat arus listrik yang mengalir akan menjadi 2 kali juga. Sekarang coba deh kamu jawab soal ini. Oke, dari hukum Ohm kita belajar bahwa hambatan listrik adalah perbandingan tegangan listrik dan kuat arus listrik yang mengalir. Sekarang, kita akan bahas lebih dalam mengenai hambatan listrik. Kalau ternyata dalam kondisi ideal hambatan listrik atau R tidak berubah meskipun tegangan atau arus diubah, terus yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan listriknya apa dong? Ternyata hambatan listrik itu dipengaruhi oleh jenis bahan pengantar, panjang penghantar, dan luas penampang. Nah, secara matematis hubungannya kayak gini nih. R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Dengan R adalah hambatan dalam satuan ohm, Rho adalah hambat jenis dalam satuan ohmmeter, L adalah panjang penghantar dalam satuan meter, dan A adalah luas penampang dalam satuan meter kuadrat. Hambat jenis kawat tembaga adalah 1,72 dikali 10 pangkat minus 8 ohmmeter. Berapakah hambatan listrik kawat tembaga itu jika panjang kawat 6 meter dan luas penampangnya 2 mm kuadrat? Diketahui pada soal, Rho-nya 1,72 dikali 10 pangkat minus 8 ohmmeter. L-nya 6 meter, dan A-nya 2 mm kuadrat, atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Persamaan yang kita pakai adalah ini. R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Masukin semua data tadi ke dalam persamaan ini.
Maka diperolehlah hambatan listrik kawat tembaga adalah 5,16 dikali 10 pangkat minus 2 ohm. Sekarang coba giliran kamu. Sekarang gimana kalau misalkan ada dua pengantar nih? Pengantar yang satu panjangnya L dan hambat jenisnya Rho memiliki hambatan sebesar R. Sedangkan pengantar kedua memiliki panjang 1,5 L dan hambat jenisnya 2 Rho. Maka berapakah hambatan listrik pengantar kedua? Jawaban yang benar adalah C, yaitu 3R. Ingat, hambatan listrik berbanding lurus dengan panjang pengantar dan hambat jenis. Karena pengantar kedua panjangnya 1,5 kali dari panjang pengantar pertama, sedangkan hambat jenisnya 2 kali hambat jenis pengantar pertama, maka hambatan listrik pengantar kedua adalah 1,5 dikali 2, yaitu 3R. Sekarang giliran kamu ya. Selain dipengaruhi oleh ukuran geometris dan jenis bahan, ternyata hambatan listrik juga dipengaruhi oleh temperatur loh. Oke, kita bahas yuk pengaruh temperatur terhadap hambatan listrik. Misalnya nih, kita memiliki suatu pengantar listrik yang hambatan awalnya pada temperatur T0 adalah R0. Ketika pengantar ini kita panasin sampai temperaturnya menjadi T aksen, maka pengantar ini akan mengalami kenaikan temperatur yaitu sebesar delta T, dengan delta T sama dengan T aksen dikurang T0. Maka nanti hambatannya bakalan berubah. Nah, besarnya perubahan hambatannya bisa dicari pakai rumus ini nih. Delta R sama dengan R0 dikali alfa dikali delta T. Jika hambatan akhirnya kita simbolkan dengan R aksen, maka hubungan hambatan awal dan hambatan akhir adalah delta R sama dengan R aksen dikurang R0. Kalau misalkan kita sederhanakan, maka jadinya kayak gini nih. R aksen sama dengan R0 dikalikan 1 ditambah alfa dikali delta T. Sebatang platina mempunyai hambatan 25 ohm pada temperatur 25 derajat Celcius. Platina ini dipanasin sehingga hambatannya naik menjadi 30 ohm. Berapakah temperatur akhir batang platina? Diketahui alfanya 3,92 dikali 10 pangkat minus 3 per derajat Celcius. Diketahui pada soal, R0-nya 25 ohm, T0-nya 25 derajat Celcius, R aksennya 30 ohm, dan alfanya 3,92 dikali 10 pangkat minus 3 per derajat Celcius. Pertama-tama, kita hitung dulu berapakah perubahan hambatannya. Perubahan hambatannya adalah 30 ohm dikurang 25 ohm, yaitu sama dengan 5 ohm. Kemudian, kita cari perubahan temperatur. Kita bisa pakai persamaan ini. Delta T sama dengan delta R dibagi R0 dikali alfa. Masukin nilai dari besaran-besaran yang diketahui pada soal ke dalam persamaan. Diperolehlah hasilnya delta T sama dengan 51 derajat Celcius. Karena delta T sama dengan T aksen dikurang T0, maka temperatur akhirnya atau T aksen adalah 25 ditambah 51. Maka T aksennya adalah 76 derajat Celcius. Sekarang giliran kamu ya. Oke, sekian pembahasan tentang arus listrik dan hukum Ohm. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang rangkaian hambatan listrik. Yuk, tonton video berikutnya ya.